Desa Butuh Baduga dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa untuk memenuhi mata kuliah teori dakwah, dan hal ini adalah nilai akhir atau pertemuan akhir kami untuk final. Dan perkenalkan, saya atas nama Samsahar. Kami beranggotakan beberapa orang, ada 4, dan salah satu diantaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurwahida. Saya atas nama Sarwan. Saya atas nama Ainuddin. Setiap bidang di dalam ilmu pengetahuan selalu terdapat paradigma, perspektif, atau mazhab. Semua berkisar pada pandangan mendasar dari para ahli mengenai sasaran kajian ilmu pengetahuan. Meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi hakikatnya terkait dengan penggolongan atau pengkategorian sasaran ilmu pengetahuan. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten, kecamatan maupun desa. Untuk itu, pada pembahasan ini kita membahas mengenai Butuh Baruga, di mana Butuh Baruga merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bambu Timur yang terdiri dari beberapa dusun, mulai dari Dusun Bunga, Dusun Lemo, dan Dusun Sibunuang, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, salah satu objek observasi kami adalah Desa Butuh Baruga, Dusun Sibunuang. Dalam sejarah, Sibunuang merupakan wilayah yang memiliki kultur dan budaya yang begitu unik untuk diteliti. Populasi masyarakat Sibunuang memiliki tipologi yang berbeda-beda, mulai dari masyarakat yang aktivitasnya di kantoran dan masyarakat yang aktivitasnya sebagai petani. Dusun Sibunuang adalah wilayah yang memiliki begitu banyak peninggalan sejarah. Menurut salah satu tokoh adat, Sibunuang merupakan salah satu dusun yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Salah satu sistem pemerintah yang masih digunakan sampai sekarang adalah sistem pemerintahan Tomakaka, Papuangan, Sandobanua, Anangguru, Sariang, dan pembawa bendera, yang mana mereka punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Operasi penumpasan gerakan separatis Darul Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kahar Muzaffar yang terjadi di Sulawesi Selatan, dan salah satu tempat wilayah pemberontakannya adalah wilayah Sibuloang pada tahun 1950 setelah Indonesia merdeka. Pemberontakan ini bermotif agama muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap berdirinya negara yang tidak kunjung menyudut Belanda dari Nusantara. Mereka berusaha mendirikan negara baru berlandaskan negara Islam, sehingga beberapa peninggalan nenek moyang mulai dari kultur dan budaya, bahkan alat-alat pengelaran budaya banyak yang di bumi hanguskan. Bahkan beberapa benda pusaka yang disakralkan juga dirampas karena menurut mereka benda atau pusaka ini adalah salah satu penyelewengan yang keluar daripada syariat Islam. Setelah pemberontakan DI atau TII dan masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa, walaupun ada beberapa perubahan. Salah satu perubahannya adalah sistem pemerintahan dan beberapa aktivitas spiritual yang mulai bergeser. Tetapi selain perubahan itu, ada beberapa peninggalan leluhur yang masih melekat pada masyarakat. Salah satunya adalah makam waliullah yang dijadikan sebagai tempat sakral yang sering diziarahi dengan beberapa proses ritual atau tradisi. Selain itu, ada juga tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ingin bercocok tanam oleh petani. Kemudian ada juga tradisi yang mana dilakukan oleh tokoh yang diuraikan dan diberi mandat sebagai Sando Banua atau tabib, yang
mana tugasnya memulihkan atau melakukan ritual tolak bala ketika ada musibah yang melanda seperti wabah penyakit yang memasuki kampung Sibunuang. Dalam ritual keagamaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat Sibunuang juga sangat memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajibannya seperti sholat sebagai tiang agama. Adapun tradisi yang selalu dilaksanakan pada waktu tertentu seperti berjanji, membaca-baca, berziarah, dan masih banyak lagi, di mana masyarakat Sibunuang percaya bahwa tradisi merupakan salah satu peninggalan orang terdahulu yang harus dilestarikan. Apalagi masyarakat Sibunuang sangat percaya tradisi-tradisi selagi tidak keluar dari syariat Islam. Masyarakat Sibunuang adalah masyarakat yang sangat kuat silaturahminya dan sifat kegotong royongannya sangat erat. Sebagai manusia, tanpa terkecuali sebaiknya melakukan sesuatu yang dapat membangun tali persaudaraan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik dan diam. Hadis riwayat Bukhari. Inilah hasil observasi kami, tempatnya di Butuh Baruga yang mana meliputi kegiatan kultur, struktur, teologi, dan keagamaan oleh masyarakat Butuh Baruga. Mungkin itu, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.